Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Saya yakin dan percaya bahwa semua anak-anak kelas 4 dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa Bapa kami. Ambil sikap doa yang baik. Kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pada saat ini kita akan belajar dari tema 8 subtema 3 yaitu bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 4. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu siswa dapat menyebutkan pengertian drama, siswa dapat menyebutkan makna keberagaman karakteristik dalam lingkungan masyarakat. Kita sekarang belajar bahasa Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan drama? Drama adalah karangan yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku yang dipentaskan. Nah, ini banyak contoh-contoh drama ya, seperti drama Korea atau drakor. Nah, itu adalah sebuah drama yang dimainkan oleh tokoh-tokoh dan memberikan kesan kepada pendengar, kepada pembaca, sehingga kita tertarik. Dan peran di dalam sebuah drama itu harus dimaknai oleh setiap tokoh seperti itu, sehingga suasana di dalam sebuah drama itu dapat suasananya dapat hidup ya, sehingga dapat pembaca pendengarnya itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh di dalam sebuah drama, atau kalau kata lain boleh dibilang terbawa perasaan ya, sehingga terbawa perasaan. Kemudian unsur-unsur yang terkandung di dalam drama. Yang pertama adalah tokoh penokohan karakter. Nah, setiap karakter di dalam tokoh dalam sebuah drama itu disesuaikan dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan apa yang diperankan seperti itu. Latar atau setting, latar kita udah belajar dari kemarin-kemarin, tema dan amanat. Nah, latar atau setting drama adalah segala situasi tempat terjadinya peristiwa dalam sebuah drama. Dalam sebuah drama, kehadiran latar dapat dilihat dari latar belakang panggung, tata cahaya maupun kostum yang dikenakan para tokohnya. Ya, kalau kita melihat drama, ya, itu latar dari sebuah drama itu dapat kita lihat, dapat kita nilai dari panggungnya, ya pasti dari cahaya lampu yang dimainkan dan kemudian kostum-kostum yang dikenakan oleh setiap para tokohnya. Sekarang kita belajar dari IPS, pengaruh corak kehidupan terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh corak kehidupan masyarakat. Corak kehidupan masyarakat ada yang masih sederhana, ada yang sudah kompleks atau brand. Nah, corak kehidupan masyarakat tradisional masih sangat bergantung pada lingkungan alam di sekitar, sifatnya memiliki keterbatasan. Nah, ini adalah yang disebut dengan corak kehidupan masyarakat yang masih sederhana atau yang disebut dengan masih menggunakan alat-alat tradisional. Nah, ini misalnya mereka menggunakan cangkul, masih mencangkul, menggunakan tenaga hewan seperti kerbau untuk membajak sawah. Dan ini adalah kegiatan-kegiatan atau disebut dengan corak kehidupan masyarakat yang masih sederhana atau tradisional.
Ada juga yang disebut dengan corak kehidupan modern. Kehidupan ekonomi modern tidak lagi tergantung oleh alam. Kegiatan ekonomi masyarakat modern berupa kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. Jadi kegiatan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh corak kehidupan masyarakat. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat kita bisa membedakan mana yang corak kehidupan kegiatan ekonomi yang sederhana dan dengan corak kehidupan kegiatan ekonomi masa modern. Dapat kita lihat perbedaannya. Tadi di gambar pertama itu adalah petani menggunakan alat-alat tradisional seperti cangkul, menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah, dan lain sebagainya. Nah, di gambar corak kehidupan modern ini, itu sudah menggunakan alat, ya, sudah menggunakan mesin, tidak lagi mencangkul, tetapi menggunakan tenaga mesin. Sehingga ada sebuah kemajuan, ada perbedaan antara corak kehidupan sederhana atau tradisional dengan cara kehidupan modern. Nah, dengan itu sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sedangkan di kehidupan ekonomi di masa modern ini adalah itu sudah kegiatan industri, perdagangan, dan jasa. Sekarang kita akan belajar dari PKN. Berdasarkan gambar di samping, nah ini gambarnya, ya. Berdasarkan gambar di samping, dapat kita simpulkan bahwa seseorang nelayan membutuhkan seorang supir dalam proses pendistribusian. Nah ini nelayan ya, ini nelayan. Ya. Terus kemudian dia menangkap ikan di laut. Setelah dia tangkap, dia bawa kepada pelelangan. Ya, dia bawa kepada pelelangan, udah sampai di pelelangan ikan, ada yang disebut dengan distribusi. Dan dia menggunakan untuk mendistribusikan ikan yang dia sudah dapat dari laut, dia harus membutuhkan mobil sebagai pengangkut ke kota. Nah, ini. Jadi sudah sampai di kota, maka orang-orang yang berdagang atau pedagang ikan membeli ikan dari distribusi. Nah, dari pasar kita sebagai konsumen membeli ikan di pasar, baru deh ikan di meja makan. Ini adalah prosesnya, ya, prosesnya dari laut seorang nelayan menangkap ikan, kemudian masuk kepada pelelangan ikan, kemudian distribusikan dengan mengangkut ke kota, baru sampai kepada pasar. Nah, kita membeli ikan di pasar, baru digoreng dan sampai di atas meja makan. Selanjutnya, proses distribusi akan dilanjutkan oleh pedagang sehingga ikan dapat dikonsumsi oleh konsumen. Artinya, setiap individu membutuhkan orang lain dengan karakteristik dan keahlian yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekali lagi, setiap individu membutuhkan orang lain dengan karakteristik dan keahlian yang berbeda. Dapat dilihat dari gambar ini. Ya, keahlian seorang nelayan yaitu dia mempunyai keahlian untuk menangkap ikan, yaitu dengan menggunakan jala. Sedangkan supir dia juga mempunyai keahlian untuk mengendarai mobil. Sedangkan pedagang pelelangan ikan juga dia mempunyai keahliannya masing-masing. Tapi itu semua untuk memenuhi kebutuhan
hidup. Walaupun kita berbeda-beda keahlian, tetapi hanya satu tujuannya. Kemudian, manfaat keberagaman karakteristik masyarakat sebagai berikut. Dapat kita lihat daripada gambar ini. Ya, gambar ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik itu adalah ciri khas. Ciri khas satu berbeda dengan ciri khas yang lain. Misalnya, cowok yang di tengah ini ya, berbeda dengan cewek yang di sampingnya. Dari mana kita tahu perbedaannya? Yang pertama adalah dari jenis kelamin. Ya, laki ini cowok ini adalah jenis kelaminnya laki-laki, sedangkan perempuan jenis kelamin kedua di samping kiri kanannya ini adalah perempuan. Kemudian ciri khas yang lagi apa? Kalau laki-laki ini rambutnya pendek. Nah, kemudian ini adalah yang perempuan sebelah kanannya itu adalah berambut panjang, dan yang sebelah kirinya ini juga itu berambut pendek. Nah, dari mana? Apa lagi perbedaannya? Dari warna kulit. Yang sebelah kirinya ini warna kulitnya agak kecoklatan, sementara yang kedua ini adalah warna kulitnya putih. Nah, ini adalah yang disebut dengan karakteristik. Ya. Nah, manfaat keberagaman karakteristik di masyarakat sebagai berikut. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap nasionalisme. Dua, menciptakan identitas bangsa di mata internasional. Tiga, alat pemersatu bangsa. Keempat, sebagai ikon perwisata. Lima, memupuk sikap toleransi. Enam, menambahkan pendapat nasional. Nah, walaupun kita berbeda karakteristik satu dengan yang lain, tapi kita tetap bersatu, ya, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita tidak bisa membeda-bedakan, ya, yang warna kulit putih berteman semua kepada warna berkulit putih, sementara yang kecoklatan hitam mereka juga berteman dengan warna kulit yang hitam, atau yang keriting mereka juga punya teman yang keriting. Itu tidak boleh, ya. Siapapun, warna kulit apapun, mata sipit, mata bolong, bulat dan lain sebagainya, yang membedakan karakteristik kita tetap bersatu, ya, kita tetap berteman, sehingga kita sebagai anak bangsa menjalin kesatuan dan persatuan antara satu dengan yang lain. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Biarlah pembelajaran hari ini kita dapat terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak terus mengingatkan kepada kita terus belajar keras, ya, walaupun kita di masa-masa pandemi tetap belajar dengan baik, dan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya, tolong anak-anak dikerjakan dengan baik sehingga pembelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru dapat dinilai dan nilainya juga dapat memuaskan. Ya, jangan asal sudah dikerjakan, sudah dikirim kepada Bapak Ibu guru, tapi hasilnya nanti kurang memuaskan, seperti itu. Tadi kita sudah membuka dengan doa, sekarang kita menutupnya dengan doa. Ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa Salam Maria. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat.